wabarakatuh. Ini kita pakai V-Class ya. Ini saya buatin video supaya lebih jelas. Jadi terakhir kita belajar tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu ibarat mesin gitu ya. Jadi ini adalah mesinnya misalkan. Nah ini ada ini masukan ya, masukan. Terus nanti akan menghasilkan hasil gitu ya, atau output gitu. Nah di matematik kemarin masukan itu ya asal gitu ya, dan ini hasil ya, hasil. Nah proses ini sehingga dia akan berfungsi dengan baik ketika semua asal itu bisa dioperasikan dan menghasilkan suatu hasil. Jadi paling gampang contohnya misalkan senapan gitu ya. Kemarin kita menggunakan senapan gitu untuk sebagai contohnya. Senapan itu misalkan ini peluru itu sebagai asal gitu ya. Kalau dalam matematiknya namanya domain gitu ya. Maka semua peluru itu harus bisa ditembakkan. Kalau ada satu saja yang tidak bisa ditembakkan berarti nggak bisa. Nah ini syaratnya ya. Yang pertama adalah itu, semua peluru harus bisa ditembakkan ya. Kalau ada satu yang nggak ditembakkan berarti syarat untuk fungsi tidak berlaku. Yang kedua, di dalam penembakan tadi, peluru senapan tadi, tidak boleh satu peluru itu menembak dua. Nah ini juga nggak boleh ya. Ini ada satu yang nggak ketembak juga nggak boleh ya. Tetapi kalau misalkan dua peluru menuju ke satu peluru, nah ini boleh gitu ya. Jadi syarat sebagai fungsi adalah seperti itu ya. Nah ini dari daerah asal atau domain yang nanti menghasilkan suatu ini hasil, atau namanya kodomain ya, kodomain itu seperti itu. Nah penerjemahan fungsi ini bisa macam-macam ya. Misalkan ada suatu grafik kartesius gitu ya, misalkan seperti ini, ada garis seperti ini. Nah ini menandakan bahwa misalkan X-nya itu sebagai domain ya, X-nya itu sebagai domain, terus Y itu kodomain misalkan ya, kodomain. Maka kalau Anda lihat di sini juga semua X bisa dioperasikan kan ya. Semua X, mau X-nya di sini ya menghasilkan Y, X-nya di sini menghasilkan Y. Artinya bahwa semua peluru asalnya bisa ditembak dan menghasilkan ya, dan menghasilkan suatu tembakan gitu ya. Nah sehingga ini contoh merupakan fungsi. Ada juga yang misalkan fungsi itu misalkan kayak gini gitu ya. Ini artinya ya, kita bisa lihat gitu. Jadi pelurunya di sini, nembaknya sini, pelurunya ini hasilnya ini, pelurunya di sini hasilnya ini, terus gitu. Nah ini juga contoh suatu fungsi. Nah hari ini kita coba akan mencoba bagaimana menggambar suatu fungsi. Contoh misalkan yang, jadi ada yang namanya yang garis lurus ya, persamaan ya, garis lurus, atau biasanya linier ya, linier ya. Misalkan saya punya Y sama dengan 2X gitu. Artinya kita punya pasangan X Y kan. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 2. Kalau X-nya min 2, Y-nya min 4. Nah ini bisa digambarkan di grafik kartesius gitu ya. Kalau X-nya 0, 0 ya. Kalau X-nya 1, maka ini 2. Kalau X-nya 2, maka 4 ya di atas. Kalau X-nya min 1, dia min 2. Sehingga grafiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah grafik Y sama dengan 2X ya. Hubungan antara X Y nya adalah seperti itu, dimana X nya itu adalah suatu domain ya.
atau daerah asal ya, atau ini hasilnya adalah di ya seperti itu. Nah, saya rasa linear ya contohnya banyak ya, misalkan gini, kalau 1 liter itu liter BBM bisa menempuh jarak misalkan 10 km gitu ya. Kalau misalkan sekarang jaraknya 50 km, kita butuh berapa liter gitu, liter BBM. Nah, sebenarnya ini kan bisa di analogkan sebagai misalkan Y sama dengan 10x ya, dimana ini adalah liter BBM, nah ini adalah kilometer, boleh seperti itu ya. Jadi misalkan kalau 1 liter berarti 10 kilo ya, kalau misalkan 50 kilo sekarang, nah berarti yang kita cari kan X gitu ya, dimana berarti gini, kalau 50 itu sama dengan 10x, berarti X nya berapa ya, 50 bagi 10 sehingga 5 liter gitu. Seperti itu contohnya. Atau misalkan kalau 1 kilo mangga misalkan ya itu 10.000 misalkan ya, kalau 2 kilo berapa ya, udah kali 2 berarti 20 kilo ya. Ini contoh untuk yang linear ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan non-linear, atau non-linear itu banyak ya, non-linear itu banyak, artinya non-linear itu hubungannya ya tidak linear, kayak gini kan linear. Non-linear salah satunya lah misalkan persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat atau fungsi nanti parabola gitu ya, persamaan kuadrat gitu ya. Misalkan saya punya Y sama dengan misalkan X kuadrat ya, X kuadrat plus X min 12 misal. Artinya di sini bahwa ini adalah variabel bebas gitu ya. Nah, ini adalah variabel tidak bebas atau terikat. Karena apa? Nilai Y ini berarti ketahui ketika kita memasukkan nilai X gitu ya, jadi variabel bebas. Nah, ini juga sama, kita bisa menggunakan X Y juga di sini. Kalau X nya 0, Y nya min 12. Kalau X nya 1, maka 1 kuadrat tambah 1 maka min 10 gitu ya. Kalau X nya 2, 4 ditambah 2, 4 tambah 2 6 ya, berarti min 6. Kalau min 2, nah ada cara yang boleh seperti ini dilanjutkan ya, nanti graf hubungan antara ini dan ini bisa digambarkan di grafik kartesius, tapi ada cara yang praktisnya gitu ya untuk bisa menggambar ini ya. Jadi misalkan gambar nanti seperti ini gitu ya, maka kita membutuhkan beberapa titik untuk menggambar itu ya, misal titik maksimalnya di sini. Jadi paling tidak kalau kita ada 1, 2, 3 atau 4 di sini, kita bisa menggambar grafik itu. Nah, yang pertama adalah kita mencari ini dulu yang membuat nol fungsi namanya, yaitu x1 x2 x1 x2. Nah, kalau misalnya kita punya kayak gini plus x min 12, gampangnya itu kita cek belakang ini itu perkalian antara siapa dan siapa ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau di sini itu bisa 1 kali 12 gitu ya, kecil banget, 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4, 4 kali 3 ya, ini itu udah berulang ya, artinya 12 ini bisa 1 kali 2 gitu. Nah, berikutnya yang kita cek adalah koefisien di X ini. Nah, ini 1 X kan 1 ya. Nah, 1 itu merupakan selisih dari siapa? Kalau kita memilih antara ini, misalkan antara yang
1 dan 2, maka kemungkinannya nanti ada menjadi 13 atau 11 gitu ya. 13 atau 11 ya. Nah, kalau misalkan kemungkinannya sekarang ini misalkan 26. 26 itu bisa 8, bisa 4. Jadi ada 6 tambah 28, selisih dari ini juga 4. 4 itu juga bisa min 4, bisa 4, 8 juga bisa 8, bisa min 8 gitu ya. Nah, kalau ini bisa 1, bisa 7 gitu ya. Nah, kita lihat yang ini kan 1 ya. 1 itu. Berarti kita ini karena ada 1 di sini. Gitu kan. Nah, berarti nanti X gitu ya. Min 12 itu dari 4 kali 3, tapi di sini plus 1 gitu. Plus 1 berarti X yang gede itu yang dipluskan. Ini min. Nah, sekarang kita coba kalikan. Ini kali ini X kuadrat ya. Ini kali ini plus 4X. Ini kali ini min 3X. Ini kali ini min 12. Jadi sama dengan X kuadrat plus X min 12. Nah, ini udah cocok ya, antara ini dan ini. Nah, ini sehingga pembuat nol fungsinya ketika X min 3 kali X plus 4, maka X sama dengan 3 dan X sama dengan min 4. Jadi nanti ada 3,0 dan min 4,0. Nah, kita udah mempunyai ini 1 nih gitu kan. Jadi kalau kita gambarkan ya di diagram kartesius gitu, ini X, ini Y, maka kita udah punya 3,0 dan min 4,0. 1, 2, 3, 4, min 4,0 melalui 2 titik ini. Sekarang kalau X nya 0 berapa? Udah dimasukkan aja di sini ya. Kalau X nya 0 ya berarti ini 0 kan, 0, 0 gitu, berarti min 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi melalui 3 titik ini ya. Nah, kita cek sekarang ini ada berapa ini dari sini. Nah, kalau 3 ini ya, dan berikutnya adalah yang kita ketahui bahwa kalau kalau parabola itu dia sifatnya simetris kanan kiri ya. Artinya kalau yang motong adalah di min 4 dan 3 di sini, maka ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti simetrisnya di 7 bagi 2, yaitu 3,5 ya. 3,5 1, 2, 3,5. Nah, jadi di sini min 0,5 ya. Min 0,5 berarti ya. Jadi atau min setengah gitu ya, min setengah. Nah, sehingga kita bisa masukkan min setengah itu di sini ya. Misalnya kita punya X kuadrat plus X min 12 kan. Nah, kita masukkan setengah kuadrat X nya, setengah min ya, min setengah. Min setengah kuadratnya berarti 1/4. 1/4 min setengah, min 12. Yang ini itu kalau dajikan 4 kan 1 min 2 atau min setengah. Jadi min setengah min 12 sama dengan min 12 setengah ya. Jadi ini tadi 12, min 12, ini min 13, berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, sehingga kita sudah punya 1, 2, 3, 4 ya, seperti yang di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kita udah punya 4 titik. Ya udah, tinggal kita gabungkan aja. Nah, jadi akan seperti ini nanti. Tapi ini simetris ya, kanan kiri. Dengan simetrisnya adalah di jadi ini di min setengah koma min 12 setengah gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa gambar seperti itu gitu ya. Contoh misalkan yang berikutnya, misalkan saya punya misalkan sekarang misalkan berapa ya,
misalkan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Nah kalau di atas tadi kan X kuadrat plus X min 12, ini kita menggunakan 3 dan 4 ya. Nah sekarang kita menggunakan berapa? Yang ada 4-nya, selisihnya 4. Kita tahu di sini 1 12, 2 6, 3 4 gitu kan. 3 dan 4. Nah yang kita cek sekarang min 4-nya itu kira-kira dari mana? Oh ya, berarti kita bisa tahu ini berasal dari yang 2 dan 6, karena ini bisa 8 bisa 4 kan selisihnya. Nah sehingga kita bisa gambarkan di sini X. Nah 6 dan 2 minus yang 6, ini plus. Nah kita cek sekarang X kuadrat min 6X plus 2X min 12, di X kuadrat min 4X min 12, cocok ya antara yang di sini dan sini. Oke berarti. Nah sehingga pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan 6. Jadi kita udah punya 2 titik ya, jadi min 2 dan 6 tuh 2 3 4 5 6. Nah kita hitung di sini berarti ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, dibagi 2 berarti 4, berarti 1 2 3 4. Nah ini adalah sumbu simetrisnya. Nah nilainya berapa? Atau ini 0 dulu ya, kalau X nya 0 kan 12 tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 min 12. Jadi kita udah punya 3 titik juga di sini. Nah kalau misalkan 2 berapa? 2 berarti kan 4 min 8 min 12 sama dengan min 16, berarti di bawah sini 13 14 15 16. Nah jadi ini kalau dilanjutkan ya ada di sini ya. Nah sehingga kita melalui garis ini, melalui ini, dan ini ke atas, dan itu simetris ya. Itu seperti itu, gampang ya. Jadi pertama kita ulang, kita cek dulu di belakang ini hasil perkalian dari siapa dan siapa, kemudian cek yang di sini itu selisihnya kemungkinannya dari berapa dan berapa ya. Ini langkah pertama ya. Kalau bisa digituin ya seperti ini caranya, karena terkadang ada yang tidak bisa. Contoh ya, contoh berikutnya itu misalkan gini, misalkan yang kedua yang nggak bisa ya. Yang kedua misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 12 ya. Ini memang ya bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3 gitu ya. Dimana tadi kita ini adalah bisa 11, bisa 13 kan. Ini bisa 4, bisa 8, ini bisa 1, ini bisa 7 gitu ya. Nah ini enggak ada karena ini 2. Nah ini berarti pakai cara yang tadi nggak bisa gitu kan. Nah sehingga pakai apa? Nah dikenal dengan rumus ABC ya, rumus ABC. Nah rumusnya itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A, dimana ABC nya itu biasanya kalau Y itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang A itu ya ini itu ya, terus yang B itu ya ini ya B, kemudian kalau yang C nya ya ini ya, seperti itu rumusnya. Sehingga kalau di sini ya C nya ini gitu ya, terus B nya adalah ini gitu ya, terus satu lagi yang A nya adalah ini ya, hanya 1 berarti kalau ini X12 nya adalah min B
min B berarti min 2 kan itu. Oh ini plus ya, ini sorry, ini plus ya, contohnya plus ya, min juga nggak apa-apa sih, nanti tinggal disesuaikan. Nanti yang ini berikutnya kalau min seperti apa, ini plus dulu ya. Nah ini min B berarti min 2 ya, min B kan berarti min 2 ya, min 2, min B plus minus akar B kuadrat berarti 4, min 4 kali A kali C per 2A, 2 kali A gitu ya. Nah ini sama dengan min 2 plus minus 48 tambah 4 itu akar 48 tambah 4 52 ya, dibagi 2 sama dengan min 2 plus minus akar berapa, akar 52 itu berapa, nah, ini 52 akar 7,2 ya, 7,2 contoh ya, 7,2 dibagi 2. Nah ini untuk X1 yang plus dulu, kita pakai yang plus. Jadi X1 itu adalah min 2 plus 7,2 dibagi 2 sama dengan berapa, 5,2 dibagi 2 4,6 ya, 4,6 ya, betul, 4,6 ya, 2,6 kan 4 kan, 2,6. Nah untuk X2 baru kita pakai yang minus gitu kan, yang minusnya karena plus minus, sehingga sama dengan min 2 min 7,2 dibagi 2, jadi min 9,2 dibagi 2 jadi minus 4,6. Nah kita sudah punya satu nih, jadi ini 0 dan ini 0 ya. Jadi kita gambarnya udah punya XY 0 2,6 2 3 ya, jadi kurang lebih di sini min 4 1 2 3 4 5, jadi kurang lebih di sini. Terus kalau yang X-nya 0 ya sama minus 12, berarti di bawah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu ya, di sini 1. Nah ini berapa tadi kita ambilkan, ini sama ya, 1 2 3 4 5 6 berarti 3 kan ya, kita ambil 3 1 2 3, oh berarti di sini simetrisnya itu di min 1. Nah kita masukkan di sini, kalau min 1 berapa ya, di situ berarti kan X kuadrat plus berapa, plus 2X min 12. Kalau min 1 min 2 min 12 sama dengan min 11, berarti di sini min 11. Nah sehingga kita udah punya 3 titik ini. Nah seperti ini. Nah ini gambarnya ya, Y kuadrat EY sama dengan berapa, X kuadrat plus 2X min 12 ya. Yang tadi X kuadrat min 2X min 12 berapa, nah kita cek X12 nya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Min B berarti 4 ya, 4, min B itu berarti 2 plus minus akar B kuadrat itu 4 min 4 kali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 12 per 2 kali A 1 ya. Itu ya, dilanjutkan aja ya. Jadi ya, silahkan untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.